wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya harus pagi, 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 luar biasa. Ibu ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Oke, baik sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dan diberikan berkah oleh Tuhan. Ya. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tahu dulu siapa yang hari ini izin atau sakit. Kalau nggak ada berarti ini Ibu tulis hadir semua ya. Kelas 9. Oke. Kalian sudah sarapan? Ada yang kondisi fisiknya sakit? Nggak ada ya? Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya, anak-anak, jadi kita di sini akan belajar tentang pidato persuasif. Sebentar, spidolnya mana ya? Anak-anak, kalian pernah melihat demo di jalan atau tidak? Belum pernah? Oh, ada yang sudah pernah. Nah, biasanya kalau ada orang demo, itu ada yang berorasi, ada yang menyuarakan pendapat ya kan? Ada yang teriak-teriak, ada juga yang disebut sebagai orator atau orang yang berpidato. Nah, orang yang sedang berdemo biasanya berpidato untuk mengajak teman-temannya menyuarakan pendapat yang sama. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif itu? Ada yang tahu? Nah, pidato persuasif adalah pidato yang berfungsi untuk mempengaruhi audiens. Mempengaruhi dalam bidang apa, Bu? Bisa mempengaruhi dalam bidang komersil, kemudian mempengaruhi mengajak audiens untuk mengikuti kegiatan yang kita lakukan atau mengikuti ide-ide kita, gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pidato persuasif. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang 2 kompetensi dasar pada pagi hari ini, yaitu yang pertama KD 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Kemudian KD yang kedua yaitu KD 4.3, yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan yang ada dalam pidato, baik itu mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, atau tentang keragaman budaya yang kalian dengar atau kalian baca. Nah, itu jadi kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian apa saja sih, Bu, tujuan pembelajaran kita? Nah, dari KD yang sudah Ibu sebutkan tadi, ya anak-anak diminta untuk mengetahui, menganalisis, menjelaskan, kemudian apa lagi? Mengetahui apa itu pesan, kemudian gagasan, ide yang ada dalam sebuah pidato persuasif. Dan juga nanti kalian diminta untuk menyimpulkan gagasan, pandangan, kemudian pesan atau arahan yang ada dalam pidato persuasif tersebut ya. Oke, untuk itu pembelajaran kali ini akan Ibu bentuk menjadi kelompok-kelompok kecil, yaitu kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian nantinya. Nah, ini Ibu ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini bukan video pembelajaran sih, tapi lebih tepatnya video tentang pidatonya Mbak Najwa Shihab. Nah, kalian simak baik-baik ya. Oke? Nah, anak-anak, Ibu ingin tahu apa sih tujuan
tujuan daripada video persuasif yang sudah kita lihat bersama-sama tadi? Nah, dari penjelasan atau pidato Mbak Najwa Shihab, Mbak Najwa menginginkan kita melakukan sesuatu. Apa itu? Coba disebutkan, Ani. Ya, betul sekali. Mbak Najwa ingin keterampilan membaca kita terus dilatih ya. Sebagai duta baca di Indonesia, Mbak Najwa menjembatani kita untuk mencintai buku, ya kan? Nah, itu adalah salah satu tujuan video persuasif. Supaya apa? Supaya menarik audiens mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan atau budaya yang kita ingin sampaikan begitu. Kalau di video tadi Mbak Najwa ingin kita membudayakan membaca, karena minat baca di Indonesia ini rendah dibandingkan negara-negara lain, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana sih cara kita untuk mempersuasikan sebuah pidato kepada khalayak? Nah, jadi ada 3 kata kunci utama. Yang pertama yaitu kita butuh etika. Kenapa kita butuh etika? Karena ketika kita melihat seseorang yang tampil di depan umum, di atas mimbar, orator nih ya, ketika dia etikanya baik, dia menyapa dengan baik, kemudian memberikan kata-kata yang santun, beradab, kita akan senang melihatnya, mendengarnya ya. Jadi kita semakin tertarik, oh orang ini orang baik. Jadi karena dia orang baik, saya mau mendengarkan sampai akhir lah. Apa sih yang ingin dia bicarakan begitu. Jadi audiens ini menjadi lebih bersemangat untuk mendengarkan pidatonya. Kemudian setelah adanya etika, kita mulai menata emosi. Ketika berpidato itu ada emosi yang harus kita keluarkan. Misalnya Mbak Najwa tadi senang membaca buku, dia menyampaikan emosi dia ketika dia mencintai buku itu bagaimana. Jadi semakin meyakinkan kepada audiens bahwa membaca buku itu menyenangkan loh. Membaca buku itu, buku adalah sahabat kita, layaknya orang yang sedang mencintai sahabatnya. Jadi Mbak Najwa itu menjelaskan dengan apa tadi? Emosi ya. Yang kedua yang kita butuhkan untuk mempersuasikan sebuah pidato adalah emosi. Lalu yang ketiga adalah logika. Ya. Kenapa kita harus pakai logika? Supaya pendengar atau audiens itu bisa menangkap melalui nalarnya, bisa menalar menggunakan otaknya untuk mencerna kalimat-kalimat yang kita lontarkan ketika berpidato. Nah, logika ini biasanya disertai dengan data-data dan fakta-fakta yang ada. Gitu ya, anak-anak. Oke, coba kegiatan berkelompok kita mulai. Jadi, dari video Mbak Najwa Shihab tadi, Ibu akan bagikan di grup WhatsApp. Ya, kalian boleh buka HP kalian untuk menonton YouTube. Ya, jadi dari video yang sudah Ibu perlihatkan tadi, kalian tonton ulang, kemudian kalian coba diskusikan dengan teman sebangku kalian. Apa saja sih isi dari gagasan, arahan, pesan, atau ide pokok yang ada dalam sebuah video itu ya. Kalian diskusikan, kalian tuliskan di buku tugas kalian. Ibu minta nanti di akhir kegiatan pembelajaran ini, oke? Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ada game nih buat kalian. Nah, gamenya ini seperti ini ya. Gamenya akan Ibu buat seperti ini. Jadi, kalau Ibu mengangkat Ibu jari atau jempol, kalian bilang baca. Kalau Ibu bilang Ibu jari, kalian bilang apa? Baca, oke? Kemudian kalau Ibu bilang telunjuk, Ibu angkat telunjuk, kalian bilang paham. Kalau Ibu angkat kelingking, kalian bilang praktik. Oke? Baik. Kalau Ibu bilang kalau Ibu angkat jempol, kalian bilang apa? Baca, ya. Baca, paham, praktik. Oke?
Ibu mulai. Baca. Oke, bagus. Paham? Praktek. Paham? Praktek? Praktek? Baca. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, anak-anak, masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang menyimpulkan pidato persuasif. Ketika kita menyimpulkan hasil identifikasi video persuasif, ada beberapa pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian isi atau inti, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, hal-hal ini harus kalian perhatikan agar bisa menyusun simpulan dengan baik, ya. Jadi dalam kegiatan menyimpulkan sebuah pidato, kalian pahami dulu pembukaannya ini memuat apa saja. Ada beberapa muatan yang ada dalam pembukaan, yaitu yang pertama adalah cara orator merebut perhatian. Bagaimana cara dia merebut perhatian? Apakah dengan menyapa audiens dengan berbeda, selamat pagi adik-adik yang cantik, yang ganteng, atau bagaimana? Nah, kemudian bagaimana cara orator melakukan hubungan dengan audiens? Misalnya nih, coba kita berkomunikasi dengan audiens. Bapak punya keluhan apa selama ini yang dirasakan di kepala Bapak, misalnya begitu ya. Itu kalau untuk pidato komersil ya. Kemudian yang ketiga adalah kelayakan. Maksudnya kelayakan ini apa? Nah, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang materi yang akan kamu sampaikan. Maksudnya bagaimana? Misalnya di video Mbak Najwa Shihab tadi ya, saya adalah seorang duta baca. Alhamdulillah, saya senang tapi juga khawatir sebagai duta baca. Artinya dia layak berbicara tentang literasi karena sejak kecil dia dibiasakan membaca oleh keluarganya, gitu ya. Jadi kelayakan itu perlu ditampilkan dalam pembukaan video. Dan yang keempat adalah tujuan. Apa sih tujuan kamu memberikan pidato ini? Apakah untuk berdagang, mempromosikan produk, kemudian apakah untuk mengajak masyarakat umum untuk ikut berdemo misalnya, apakah ingin mengajak masyarakat untuk membuang sampah gitu, atau yang lain. Jadi tujuan dari video pidato persuasif ini macam-macam ya. Kemudian yang kelima adalah peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok yang ingin disampaikan. Itu di pembukaan. Kemudian isi ya, inti ya itu biasanya di dalam isi itu ya ada gagasan atau pokok pikiran yang ingin disampaikan. Intinya apa? Video ini intinya apa? Pidato ini intinya apa begitu. Lalu penutup ya, penutup seperti biasa ya. Cara menutup yang baik, yang menarik biasanya. Ini bisa disebut dengan, kalau bahasa Inggrisnya itu closing statement. Closing statement ini harus benar-benar menarik, harus benar-benar bagaimana kita bisa mengajak massa untuk mengikuti kita, bagaimana supaya orang-orang itu mau membeli produk kita. Nah, anak-anak, untuk tugas menyimpulkan tadi sudah Ibu jelaskan, kalian baca di halaman 37, kemudian kalian berikan simpulan gagasan dari pidato yang kalian baca. Oke? Karena waktunya sudah habis jam pelajaran ini, maka Ibu sampaikan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah memperhatikan sejak awal sampai akhir kegiatan pembelajaran di kelas ini. Oke, sekian dari Bu Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.